wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Ahda Syarifah akan menjelaskan materi IPA tentang sistem pernafasan pada manusia dan hewan. Disimak ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem pernafasan pada manusia dan hewan. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang organ pernafasan pada manusia. Nah, sebelumnya, tahukah kalian tentang definisi bernafas? Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bernafas adalah udara yang dihirup melalui hidung atau mulut dan dikeluarkan kembali dari paru-paru. Jadi, definisi bernafas yaitu sebuah aktivitas yang tidak kita sadari dengan proses pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Gas yang dihirup yaitu O2 atau oksigen, dan gas yang dikeluarkan yaitu CO2 atau karbon dioksida. Selanjutnya, saya akan membahas tentang organ-organ yang berperan dalam sistem pernafasan manusia. Organ-organ tersebut dimulai pada hidung. Nah, bisa kita lihat di sini. Di hidung itu terdapat rambut halus yang berfungsi dalam menyaring udara, kotoran, bakteri, dan penyakit. Sedangkan selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Kedua yaitu faring. Faring adalah nama lain dari tenggorokan yang berperan untuk bernafas dan mencerna. Makanan, air, dan udara yang masuk ke dalam tubuh akan melewati faring sebelum masuk ke sistem pernafasan atau pencernaan. Yang ketiga ada laring. Laring atau bisa disebut sebagai pangkal tenggorokan, ia berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Di bagian ini terdapat pita suara dan katup epiglottis yang memisahkan saluran makanan dengan saluran udara. Yang keempat ada trakea. Trakea atau dapat disebut sebagai batang tenggorokan menghubungkan antara laring dan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya itu seperti pipa. Fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Organ ini tersusun atas cincin tulang rawan dan terdapat di depan kerongkongan. Yang kelima ada bronkus. Bronkus atau dapat disebut sebagai cabang batang tenggorokan yang menyambungkan antara trakea dan paru-paru. Bronkus ini hampir mirip dengan trakea karena sama-sama tersusun atas tulang rawan yang berbentuk cincin. Namun, bronkus terdiri dari dua cabang yang masing-masing cabangnya menyambungkan ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Yang keenam ada bronkiolus. Bronkiolus atau anak cabang batang tenggorokan yang merupakan jalur utama untuk menyalurkan udara di paru-paru. Jumlah cabang pada bronkiolus sesuai dengan jumlah lobus atau gelambir pada paru-paru. Pembagiannya adalah pada paru-paru sebelah kanan yang terdapat 3 lobus dan paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Dan yang ketujuh ada paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dan terdiri dari 3 gelambir pada paru-paru kanan dan 2 gelambir pada paru-paru kiri. Di dalam paru-paru inilah terjadi pertukaran udara kotor yang mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan udara yang bersih yang mengandung oksigen atau O2. Pertukaran udara ini tepatnya terjadi dalam gelambung paru-paru atau alveolus yang bersentuhan dengan bronkiolus. Nah, saya akan menjelaskan tentang proses pernapasan pada manusia. Proses pernapasan manusia itu meliputi 2 proses, yaitu menarik napas atau memasukkan udara, dan mengeluarkan napas atau mengeluarkan udara. Hal ini disebut sebagai pernapasan perut dan dada. Bisa kita lihat di sini gambarnya.
Saya akan membahas lebih detailnya lagi tentang proses pernapasan pada dada dan perut. Nah, yaitu memiliki sistem atau proses yang berbeda-beda. Bisa kita lihat di sini bahwa pernapasan dada itu terjadi karena gerakan tulang rusuk atau otot-otot antar rusuk atau interkostal. Sedangkan pernapasan pada perut yaitu pernapasan yang terjadi karena gerakan otot-otot diafragma, yaitu sekat antara rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara pada pernapasan dada terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas dan menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Jadi pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Tulang rusuk turun ke posisi semula, sehingga rongga dada dan paru-paru mengecil. Nah, sedangkan pengambilan udara pada pernapasan perut terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar dan menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Jadi pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Proses diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan sedikit tentang proses pernapasan pada manusia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pernapasan pada hewan. Hewan itu juga sama seperti manusia. Hewan juga makhluk hidup yang bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Akan tetapi setiap hewan itu memiliki sistem atau alat pernapasan yang berbeda-beda dengan disesuaikan pada lingkungan hidupnya. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu tentang perbedaan atau berbagai macam sistem pernapasan pada hewan. Nah, di sini terdapat hewan yang bernafas dengan trakea. Nah, apa sih hewan yang bernafas dengan trakea? Terus fungsinya apa sih? Ayo kita simak. Trakea adalah saluran yang seperti tabung atau pembuluh yang berhubungan dengan spirakel. Strukturnya itu kokoh karena tersusun atas zat kitin. Saluran ini bercabang-cabang melewati berbagai bagian tubuh serangga. Fungsi trakea adalah sebagai saluran tempat mengalirnya gas yang kaya oksigen dari luar ke seluruh tubuh. Contoh hewan yang bernapas dengan trakea adalah kupu-kupu, belalang, capung, lebah, dan lain-lain. Selanjutnya, ada hewan yang bernapas dengan paru-paru. Nah, hewan yang bernapas dengan paru-paru ini banyak. Salah satunya yaitu hewan mamalia. Hewan mamalia atau dapat disebut sebagai hewan menyusui yang banyak kita jumpai keberadaannya. Contohnya seperti hewan gajah, kambing, kuda, kelelawar, kucing, kera, dan harimau. Sistem pernapasannya pada hewan mamalia ini terdiri dari hidung, batang tenggorokan, cabang tenggorokan, dan juga paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi penyerapan oksigen, sedangkan untuk gas karbon dioksida atau uap air akan dihembuskan keluar melalui hidung. Lalu yang kedua itu terdapat hewan burung. Nah, burung itu memiliki dua alat pernafasan, yaitu dengan melalui hidung atau menghirup oksigen, lalu oksigen tersebut melewati batang tenggorokan dan paru-paru, atau dengan pundi-pundi udaranya. Ketika burung sedang berada di darat, tidak dalam keadaan terbang, udara yang dihirup burung melalui hidung dan tersalurkan ke batang tenggorokan menuju paru-paru. Sedangkan ketika burung sedang terbang, burung akan mengepakkan sayapnya dan udara pun akan masuk ke dalam pundi-pundi udara menuju ke paru-paru. Yang ketiga itu terdapat hewan jenis reptil. Nah, hewan jenis reptil itu seperti ular, kadal, cicak, dan kura-kura yang bernapas menggunakan paru-paru. Alat pernapasannya pada jenis hewan ini terdiri dari hidung, batang tenggorokan, dan paru-paru. Pada bagian paru-paru terjadi penyerapan gas oksigen serta terjadi proses pengeluaran gas karbon dioksida dan uap air. Hewan jenis ini bernafas dengan
menghirup udara melalui hidung, lalu menuju ke trakea, diteruskan ke bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Dan yang terakhir yaitu hewan jenis amfibi. Apa sih itu amfibi? Mari kita simak. Amfibi adalah jenis hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Alat pernapasan pada katak berupa insang, paru-paru, dan kulit. Katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ketika katak masih berudu, ia bernafas menggunakan insang. Setelah menjadi katak muda atau dewasa, insang mulai menyusut dan paru-paru mulai berfungsi, sehingga katak mulai bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Dan yang terakhir itu jenis hewan yang bernafas melalui kulitnya. Kira-kira apa ya hewan yang bernafas melalui kulitnya? Mari kita simak. Contoh dari hewan yang bernafas melalui kulitnya yaitu cacing tanah. Di sini terdapat gambarnya kan. Di bawah permukaan kulit cacing tanah terdapat kapiler-kapiler darah di mana oksigen berdifusi masuk ke dalam kulit dan diedarkan oleh sistem peredaran darah. Supaya pernapasan melalui kulit bisa terus berlangsung, maka kulitnya harus selalu dalam kondisi basah. Oleh karena itu, cacing tanah lebih suka berada pada tempat yang basah atau lembab sebagai tempat hidupnya. Cukup sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.